Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Melvira dalam materi getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di video kali ini kita akan membahas submateri mengenai gelombang. Apa yang terjadi ketika sebuah batu kecil kalian jatuhkan ke permukaan air yang tenang? Oke, kalian lihat video slow motionnya. Nah, ternyata batu yang dijatuhkan ini akan menimbulkan suatu gangguan pada permukaan air atau menimbulkan riak pada permukaan air. Dan gangguan ini kemudian dirambatkan oleh air ke tepi kolam. Jadi gangguan ini akan bergerak, dirambatkan menuju ke tepi kolam. Selama dirambatkan, gangguan ini tidak membawa atau menyeret materi yang terletak pada permukaan air yang dilewatinya. Dan gangguan ini membawa energi. Oke, kalian perhatikan bahwa si bebek pada permukaan air yang dilewati oleh gangguan hanya akan bergerak naik turun tanpa ikut terseret oleh gangguannya, tidak ikut terseret ke kanan, tapi dia hanya bergerak bolak-balik, bergerak naik turun di posisinya itu. Nah, perambatan inilah yang kita sebut dengan gelombang. Oke, kita lihat juga di sini ada perhatikan di sini ada sebuah kertas, seperti yang menjelaskan bahwa gangguan yang diberikan pada sebuah benda itu tidak akan menyeret benda yang ada di permukaan tali dan permukaan selingkih. Kalian lihat posisinya bahwa dia akan bergerak naik turun, dan ini dia akan bergerak ke kanan kemudian kembali lagi ke kiri, bergerak bolak-balik, atau kita sebut dengan bergetar. Nah, jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat, dan ketika dia merambat membawa sebuah energi. Nah, di sini adalah beberapa contoh dari gelombang. Ada gelombang gempa bergerak. Kemudian ada gelombang air, seperti contoh yang tadi yang di awal, ada gelombang tali, gelombang senar, tali senar. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getar dan berdasarkan medium perantaranya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya ada dua gelombang. Yang pertama itu gelombang transversal, dan yang kedua adalah gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan medium perantara, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Oke, kalian perhatikan perbedaannya di sini arah rambat dan arah getar. Untuk transversal, arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Contohnya gelombang tali, gelombang air. Untuk gelombang longitudinal, arah rambat dan arah getarnya itu searah atau saling berhimpit. Contohnya gelombang selingkih dan gelombang bunyi. Sedangkan berdasarkan medium perantara, gelombang mekanik ini perlu medium untuk merambat. Contohnya gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang air. Sedangkan gelombang elektromagnetik untuk merambat itu tidak perlu medium. Contohnya gelombang radio, cahaya, TV, dan lain-lain. Nah, kita akan lebih membahas mengenai dua gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama yaitu gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Kita lihat, jadi ini ada arah getarnya itu naik turun, dan ternyata gelombangnya atau arah rambatnya menuju ke kanan, jadi itu tegak lurus. Nah, gelombang transversal ciri-cirinya gelombangnya akan membentuk suatu bukit dan lembah. Kita perhatikan di sini bukit gelombang yaitu lengkungan dari ABC atau EFG, bukit. Kemudian ada lembah.
lembah gelombang itu cekungan CDE dan GHI. Itu yang dimaksud dengan lembah gelombang. Kemudian kita mengenal yang namanya puncak gelombang. Puncak gelombang itu titik B dan titik F. Jadi dia ada di bukit, puncak bukit. Titik tertinggi gelombang di titik B dan titik F. Kemudian yang dinamakan dengan dasar gelombang yaitu titik terendah gelombang, berarti ada di bagian lembah, dan titik terendah dari lembah itu titik D dan titik H. Kemudian kita mengenal juga namanya amplitudo gelombang, yaitu jarak dari titik B ke B besar. Jadi ini tinggi dari lembahnya dan tinggi dari bukit, tinggi lembah. Nah, itulah yang disebut dengan amplitudo. Oke, misalnya ini dari titik B ke B kapital itu adalah 5 cm, dari D ke D kapital itu juga 5 cm, maka amplitudonya bukan 10 cm, tetapi hanya 5 cm. Jadi dari titik tengah menuju ke puncak atau titik tengah menuju ke dasar. Itulah yang disebut dengan amplitudo gelombang. Kemudian kita mengenal dengan satu gelombang atau N sama dengan 1. Satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi ini satu bukit dan satu lembah itu kita sebut dengan satu gelombang. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I itu disebut dengan satu gelombang atau N-nya sama dengan 1. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang itu atau disingkat dengan simbolnya adalah lambda, yaitu panjang satu buah gelombang, panjang dari satu bukit, satu lembah. Panjang A ke E itu berapa sentimeter atau berapa meter, itu yang disebut dengan lambda. Atau panjang dari dua puncak gelombang yang berdekatan, panjang dari B ke F, itu juga disebut dengan lambda. Atau panjang dari dua dasar gelombang yang berdekatan, berarti titik D ke H, itu juga kita sebut dengan lambda. Nah, sini. Jadi ini puncak ke puncak itu lambda, satu bukit, satu lembah itu juga lambda, dasar ke dasar itu juga lambda. Jadi ada beberapa definisi dari lambda. Ada 3 definisi yang harus kalian pahami. Nah, sekarang kita ingin menentukan N atau banyak gelombang. Kalian perhatikan di sini ada gelombang A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E itu kita sebut dengan satu gelombang. Jadi N-nya sama dengan 1 atau 4/4. Oke, dari manakah 4/4 itu? A ke B itu 1, B ke C itu 2, C ke D itu 3, D ke E itu 4. Jadi untuk satu gelombang, satu bukit, satu lembah itu ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Jadi A, B, C, D, E, A, B, C, D, E itu ada 4/4. Kemudian dari A, B ke C, berarti A, B ke C itu hanya 2, 1, 2. Jadi 2/4 atau setengah gelombang, 1/2 gelombang. Untuk A sampai ke D, titik D, berarti AB1, BC2, CD3. Berarti terbentuk 3/4 gelombang. Kemudian BCDEF. BCDEF. Oke. BCDEF 1, 2, 3, 4. 4/4 atau satu gelombang. N-nya sama dengan 1, karena dari puncak ke puncak itu juga satu gelombang. 1 panjang gelombang, berarti N-nya juga 1. Kemudian A, B, C, D, E, F, berarti A sampai ke F. Kita hitung AB1, BC2, CD3, DE4, dan E ke F 5. Berarti banyak gelombangnya adalah 5/4. Jadi dia selalu per 4. Untuk N-nya, banyak gelombang. Sekarang kita ingin menentukan lambda atau panjang gelombang. Oke, di gambar ini ada sebuah gelombang yang panjangnya 12 cm. Nah, di gambar ini kita sudah dapat mengetahui bahwa banyak gelombangnya adalah
3. 1, 2, 3. Jadi 3 gelombang, 3 lambda itu sama dengan 12 cm. Maka 1 lambda itu sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 sama dengan 4 cm. Jadi panjang dari satu bukit, satu lembah itu adalah 4 cm. Itu untuk menentukan lambda. Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya. Ada panjang 4 meter. Nah, 4 meter ini hanya satu lembah. Jadi satu lembah itu sama dengan 2/4 kan? 1, 2. 2/4 lambda itu panjangnya 4 meter. Berarti untuk mencari lambda ini 4 pindah ruas. Jadi 4 kali 4, 2 pindah ruas ke bawah jadi dibagi. Jadi 4 kali 4 bagi 2 sama dengan 8 meter. Jadi panjang dari satu gelombang ini adalah 8 meter. Atau lambdanya sama dengan 8 meter. Oke, untuk latihan soalnya, silakan kalian tentukan panjang gelombang atau lambda dari gambar berikut ini. Panjang gelombangnya. Oke. Nah, kita lanjut ke gelombang longitudinal yang kedua, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Nah, kita lihat di sini, arah getarnya itu ke kanan. Dan gelombangnya juga bergerak ke kanan. Oke, ini digetarkan ke kanan, dia akan bergetar ke kanan. Ketika digetarkan ke kiri, dia akan bergetar ke kiri. Jadi searah. Arah getar searah dengan arah rambatnya. Contohnya tadi adalah gelombang selingki atau gelombang bunyi. Nah, ini ada gelombang longitudinal, ciri-cirinya akan terbentuk sebuah rapatan dan sebuah regangan. Jadi nanti akan ada rapatan dan ada regangan. Nah, untuk satu gelombang, N sama dengan 1 itu adalah satu buah rapatan dan satu buah regangan. Itu namanya N sama dengan 1 atau satu gelombang. Satu gelombang longitudinal. Kemudian panjang gelombang atau lambdanya, panjang satu gelombangnya, otomatis adalah panjang dari rapatan dan regangan, panjang satu rapatan dan panjang satu regangan, atau panjang dua pusat rapatan yang berdekatan, atau panjang dua pusat regangan yang berdekatan. Nah, di sini ini pusatnya, tengahnya, pusat ke pusat itu juga lambda, panjang satu gelombang, atau pusat regangan ke pusat regangan itu juga lambda. Nah, kini kita perhatikan, tentukan banyak gelombang pada selingki berikut. Tadi ada selingki A, B, C, D, E, F. Nah, kita lihat bahwa ini satu gelombang, satu rapatan, satu regangan itu 1, CD satu rapatan, DE satu regangan 2, dan tersisa satu buah rapatan, berarti setengahnya 2,5 gelombang. Jadi N-nya sama dengan 2,5. Jika panjang A ke F adalah 50 cm, maka panjang gelombang yang terbentuk itu berapa? Lambdanya berapa? Nah, kita tahu bahwa 2,5 lambda, ada 2,5 lambda, ada 2,5 gelombang, itu panjangnya 50 cm. Berarti untuk satu lambda sama dengan 50 dibagi 2,5. Sama dengan 20 cm. Jadi panjang gelombangnya adalah 20 cm. Oke, coba kalian tentukan panjang gelombang dari selingki A, B, C, D, E. Nah, jika panjang dari B ke E, jadi B ke E ini panjangnya 45 cm. Kalian tentukan dulu berapa banyak gelombang dari B ke E-nya. Kemudian, hitung panjang gelombangnya. Nah, untuk besaran dalam gelombang, ini hampir sama juga dengan getaran. Jadi, ada yang dinamakan dengan periode atau T, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Rumusnya adalah T kapital sama dengan T per N. Kemudian frekuensi, yaitu banyaknya gelombang tiap 1 detik. Banyaknya gelombang tiap detik itu berapa? Itu yang disebut dengan frekuensi, N per T. Kemudian frekuensi itu hubungannya dengan periode adalah 1/T. Begitu juga periode itu hubungannya dengan frekuensi yaitu 1/F. Nah, kemudian ada tambahan cepat rambat gelombang.
Jadi cepat lambat gelombang itu jarak yang ditempuh tiap waktunya. Jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap waktu. Atau V sama dengan S per T. Seperti rumus gerak lurus beraturan. Atau V itu, cepat lambat gelombang itu sama dengan lambda. Lambda dikali dengan frekuensi. Atau lambda dibagi dengan periode. Karena frekuensi itu kan seperti T. Nah, kita perhatikan contoh di sini, ada sebuah gelombang yang bergerak dengan kecepatan 20 cm per second. Tentukan frekuensi dan periode gelombangnya. Oke, di gambar tadi kita sudah tahu bahwa N-nya sama dengan 3 gelombang. Kemudian V-nya, kecepatannya 20 cm per second. Kemudian S-nya, panjang gelombangnya, jarak gelombangnya itu 12 cm. Jarak keseluruhan gelombang itu 12 cm. Yang ditanya frekuensi F dan periode T. Oke, kita tentukan dulu. 3 lambda itu 12 cm, berarti lambdanya adalah 12 per 3. 12 bagi 3, 4 cm. Kemudian, cepat lambat gelombang V sama dengan lambda kali frekuensi. Lambda kali F. V-nya adalah 20 cm, lambdanya 4 cm. Jadi ini tidak perlu kita ubah ke meter karena ini lambda dengan V-nya sudah dalam cm. Jadi tidak perlu kalian ubah ke meter. Mau diubah ke meter juga boleh, tapi sama-sama diubah ke meter. Jadi kita lanjut, 20 sama dengan 4F, maka F-nya adalah 20 bagi 4. 4 pindah ruas. Jadi dibagi 20 bagi 4 sama dengan 5. Satuannya adalah Hertz atau per second. Kemudian periode, kita sudah dapat frekuensi, maka kita pakai saja periode sama dengan 1/f, 1/5. Jadi periodenya adalah 1/5. Oke, kita lanjut. Nah, ada latihan soal, berarti ini latihan soal yang ketiga. Jika jarak A ke B adalah 250 cm, tentukan amplitudo atau A, banyak gelombang N, periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombangnya. Silakan kalian kerjakan 3 latihan soal yang ada pada video ini dan dikirim di e-learning yang disediakan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.